Enggak, atau itu mau privasi saya, rahasia itu mau punya suami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ketemu lagi ya bersama Inong Ruhai Channel. Asik. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit memberikan info yang sangat emang kalau dibilang di luar nalar ya emang di luar nalar ya. Jadi kasus ini akan membuat wow gitu untuk para sobat gitu. Jadi di sini Inong ingin sedikit memberikan informasi gitu ya. Ya kalau bisa silahkan gitu ya. Cuman di sini Inong hanya memberikan sekedar informasi dan ya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu dengan kejadian seperti ini. Nah, di sini Inong ingin sedikit membagikan ya. Dan Ustadz ini ataupun orang pintar ini membongkar semua rahasia seperti apa dan gimana gitu. Dan di sini kisah itu seorang ibu dan berstatus hajah gitu ya. Dan berstatus hajah mereka itu memiliki 2 suami dengan satu atap gitu ya. Ya ibaratnya satu rumah gitu. Jadi satu orang istri memiliki 2 orang suami gitu. Nah, jadi awalnya seperti gimana dan ceritanya seperti gimana, yuk kita simak. Inilah penjelasan kedua lelaki itu. Hidup dalam satu atap bertiga gitu loh, 2 suami dua suaminya, 2 suami, 1 istri. Jadi yang bikin kita penasaran tuh bagaimana nih Pak? Kan kata ibunya tadi harus adil ya, kebagian jatah-jatah mungkin. Nah, apakah bapak yang dikasih jatah nafkah atau kayak gimana gitu, apa emang seperti biasa bapak yang kerja dan ibu yang dinafkahi atau kayak gimana tuh dalam bab nafkah nih? Dalam bab nafkah ya kita bareng-bareng, kita bikin perusahaan bareng-bareng. Perusahaan keluarga. Oke. Nah, di sini mereka mengatakan lelaki itu ya, ibarat kata ya kita bareng aja hidup gitu ya, bareng usaha bareng gitu ya, mungkin kerjasama lah. Kalau sepak bola itu kerjasama tim gitu ya. Nah, tapi di sini Ustadz itu masih bertanya-tanya gitu ya, ada apa ini kok lelaki ini sampai ibarat kata nurut ya terhadap istrinya dan pandangan seorang suaminya itu. Mereka menjelaskan tadi itu ibarat kata ya kita bareng aja gitu tidur, dan si istrinya pun ibarat kata berbicara ya mungkin mereka itu cantik gitu, jadi mereka itu nggak mau jauh, nggak mau gimana-gimana gitu. Bahkan yang membuat kita itu kaget gitu, si istrinya itu ibarat kata ya dengan kata kutip gitu ibaratnya melayani Ya, setiap malam itu bergantian gitu. Sehari saya tuh merasa ada apa di balik semua ibu hajah ini. Yang satu udah tidur, yang satu terus belum, mereka itu jadi gitu adil. mengatakan hal seperti ini gitu ya. Nah, yuk kita simak lagi. Saya juga ngerti kan, menurut agama itu kan nggak boleh kalau bisa orang istri itu Poliandri. Iya. Tapi entah kenapa saya tuh merasa biasa-biasa aja gitu, nggak merasa terbebani. Saya gimana enggak. Gak ada rasa cemburu atau gimana? Enggak ada. Aneh. Jadi nyaman aja gitu. Nyaman aja. Nyaman biasa. Kita bangun rumah tangga bertiga. Biasanya yang datang warga ke sini tuh Nah, si laki-laki ini juga mereka sudah sedikit besarnya gitu ya, mungkin terbuka gitu ya dengan pikirannya, dengan akal sehatnya. Kenapa sih saya itu gitu ya? Kok bisa ibaratnya kalau mau marah gitu, dari ibaratnya kita pergi keluar gitu ya, di luar tuh saya mau marah gitu ya, tapi kenapa gitu ya, setelah mereka itu bertemu dengan ibu hajah ini, istrinya gitu ya, mereka itu menjadi luluh, makin sayang gitu, makin cinta gitu. Nah,
kita juga kan ibarat kata ya, walaupun kita awam gitu ya dengan seperti kayak gitu, kita pun bertanya ada apa gitu. Ibarat kata sekarang gini, jangankan kita itu bersuami dua ya, satu pun ibarat kata ribet gitu ya urusannya, apalagi ini dua suami. Nah, kita itu disatukan satu rumah gitu, dan tidur ibarat satu atap gitu, setiap hari keseharian kita bareng aja lah gitu. Dan bahkan mereka juga sempat gitu ya diusir dengan warga, maksudnya didatangi oleh warga, bahkan sampai diusir oleh warga gitu ya. Tapi mereka mau gimana lagi gitu ya, mungkin ya dengan kepintaran, dengan keahlian Ibu Hajah ini, ibarat kata mereka ya gimana lah caranya gitu ya, kita juga nggak masuk di akal gitu. Nah, setelah itu Pak Ustadz berdialog terus. Kenapa? Dan bertanya. Pasti ini kan tidak, ibarat kata tidak sembarangan orang gitu ya yang bisa melakukan hal seperti ini gitu. Jadi kita itu merasa aneh, dan Pak Ustadz pun ingin berdialog gitu. Bahkan mereka juga banyak yang datang untuk mewawancarai Ibu Hajah tersebut, dan bahkan suaminya pun ibarat kata dari kedua suaminya itu mereka memarahi untuk apa dan tujuannya apa, ini kan privasi saya. Nah, tapi dengan Ustadz ini ya, mungkin dengan Bapak ini Kiai ya, Ki siapa itu namanya mereka dibongkar semua dan dibuatkan mereka itu menjadi sadar. Nah, seperti ini mereka ini. Gak tahu kenapa ya kita Penasaran nih rahasianya, Bu. Enggak, atau itu mau privasi saya, rahasia itu mau punya suami dua. Pasti Gak ada ada. yang bisa. Wah, coba minum. Saya lupain aja. siapa? Siapa ini istri kamu? Siapa? Tapi benar tuh. Istri saya belum. Iya tuh. Saya belum punya istri. Bapak. Kayak nenek-nenek fail seperti Asyhadu ini. an la Nenek apa? Saya masih muda. Bapak, Astagfirullahaladzim. Bapak apain ini? Suami saya yang berdua kok Saya hanya jadi berdoa nggak mengenali sama saya? Allah agar bapak-bapak ini Kan? menjadi manusia normal. Kan? Kenal sama nenek ini? Bukan nenek, saya masih muda. Masih muda dari mana? Mungkin selama Sadar ini, mungkin selama ini kita tidur sama nenek-nenek. Kok jadi anak itu sih? Pak, Enggak, gimana? bentar. Kalau saya kenapa? Berarti saya kena tipu ini. Tipu di mananya nipu? Gimana? Bu, Gimana kan? saya sudah Ini nenek tahu peot gimana? umur ini. Nah, di sini mereka mulai sedikit Ustadz itu yang menjelaskan. Ini pasti ibu itu Saya sudah tahu, Bu. mempunyai ya ibarat kata racikan gitu ya, mempunyai apa-apa yang khusus gitu agar menjadi kedua suami itu ya melihat dia cantik, dia masih muda, dan menyelenehnya istrinya itu kan mungkin saya cantik, jadi nggak mau jauh dari saya. Dengan seiring waktu gitu dia berbicara sambil mediasi, ngobrol gitu ya, ngalor ngidul gitu ya. Dan si Ustadz ini dan si Bapak ini memberikan ibarat kata ya agar mereka itu berdua itu menjadi sadar dan kembali lagi seperti orang yang biasa gitu ya, normal gitu ya, suka ibarat kata ya selayaknya lah berumah tangga. Karena dengan secara logika ini kan tidak masuk akal gitu ya, satu istri dua suami gitu. Tapi kalau toh emang satu suami dua istri, yaitu mungkin udah ibarat kata wajar gitu ya. Tapi kan ini dibalik ini satu istri dua suami gitu. Dan apa yang terjadi? Nah, setelah Pak Ustadz ini memberikan sedikit penjelasan, terus air gitu ya diberikan terhadap kedua suami itu, ya apa akibatnya dapatnya. Dan dengan jelas kedua suaminya itu melihat si istrinya itu, Ibu Hajah, rupa asli gitu. Karena mereka itu ibarat kata ya udah tua gitu ya,
diapain sih saya gitu, kamu siapa, bahkan tidak mengenali gitu ya. Ya kata istrinya, saya istrinya. Ya tapi kan dengan kejadian ini ya alhamdulillah gitu ya, untuk semua kedua orang suami ini, mereka bisa sadar dan bisa kembali lagi seperti biasanya. Dan seperti ya apapun, yang penting kita itu tidak untuk menghancurkan, ibaratkan keluarga yang sedang baik-baik saja. Tapi kalau dengan cara seperti ini, kita harus ya sedikit besarnya bisa menyadari dan memberikan sedikit pencerahan terhadap orang tersebut. Harus gimana dan gimana. Berperilakulah baik gitu ya. Kalau toh emang kita tidak ada tujuan apa-apa, kecuali kalau kita ada tujuan negatif ataupun seperti apa ya, itu mungkin di luar kita ya. Tapi ya alhamdulillah kedua orang suami ini bisa sadar dengan bantuan mungkin dari izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dibukakan apa ya, kenormalan dia gitu ya, biar jadi laki yang wajar gitu ya, punya istri satu ya satu, punya suami ya satu gitu. Bahkan punya istri dua juga ribetnya minta ampun gitu ya, harus banyak rintangan apa-apa dan susah gitu untuk dijadikan satu. Apalagi ini seorang istri ibarat kata dan berstatus ibu hajah, mereka itu memiliki seorang suami disatukan satu atap gitu ya. Nah, jadi mungkin Inong di sini tidak akan panjang lebar. Terima kasih untuk para sobat yang sudah mengikuti konten Inong ini. Dan di sini Inong mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel tentunya. Dan di sini Inong tidak akan panjang lebar, Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.